Pada tahun 2024, industri otomotif Indonesia dikejutkan oleh inovasi memukau dari Yamaha lewat kehadiran teknologi turbo. Saat pertama kali diperkenalkan, inovasi ini langsung menjadi buah bibir di kalangan pecinta otomotif tanah air. Saking menariknya, peluncuran varian turbo ini bahkan mampu menenggelamkan kampanye pemasaran Honda PHEV yang baru saja berjalan kurang dari sepekan. Tahun 2024 memang seolah menjadi panggung utama bagi Yamaha. Menariknya, penggunaan istilah turbo ini sebenarnya mengundang sedikit kontroversi. Yamaha sendiri mengakui bahwa kata turbo tersebut lebih merupakan strategi gimmick yang berasal dari singkatan A-Turboro untuk menegaskan bahwa sistem pengerak elektronik pada motor ini bisa diatur sesuai kemauan pengendara. Di sisi lain, banyak orang awalnya berekspektasi bahwa turbo ini adalah turbo yang bisa menghasilkan suara yang khas. Meski memicu perdebatan, disinilah letak kegeniutan strategi Yamaha. Mereka membuktikan bahwa kemenangan di dunia pemasaran bukan sekadar tentang siapa yang paling banyak membakar uang untuk promosi, melainkan siapa yang paling lihai memanfaatkan kekuatan komunikasi dari mulut ke mulut. Teknik ini sangat murah namun terbukti menjadi senjata pemasaran yang paling mutakhir. Dan Yamaha mengeksekusinya dengan sangat brilian. Berkat penamaan turbo tersebut, perhatian publik seolah terkunci pada satu fitur itu saja. Saking fokusnya, banyak yang sampai lupa atau tidak terlalu memusingkan lonjakan harga yang cukup signifikan. Pada tahun 2024, Yamaha NMAX Turbo dibanderol mulai dari 37 juta rupiah untuk varian standar, sekitar 43 jutaan untuk tipe TechMax, dan bahkan menyentuh 45 jutaan untuk varian tertinggi, TechMax Ultimate. Angka ini jelas merupakan gebrakan baru untuk segmen skutik 150cc, di mana harganya bisa menembus 45 juta rupiah. Padahal, jika ditelisik lebih jauh, perbedaan antara varian tertinggi dengan yang standar sebenarnya tidak terlalu radikal, karena pada akhirnya fitur utama berupa turbo, dan basis mesinnya cenderung identik. Walaupun harganya tergolong tinggi, kesuksesan strategi penamaan ini membuat orang terus-menerus membicarakannya, sehingga angka penjualannya di pasar Indonesia cukup impresif. Fakta bahwa sebuah motor matic dengan harga 40 juta lebih bisa laku ratusan hingga ribuan unit tetaplah sebuah pencapaian yang luar biasa. Meskipun banyak konsumen yang pada akhirnya memilih NMAX Neo karena harganya lebih bersahabat. Sayangnya, euforia tersebut tampaknya tidak bertahan selamanya. Setelah beberapa waktu, tren penjualan NMAX dikabarkan kembali disalip oleh pesaing utamanya, Honda PCEX. Dinamika ini berlanjut hingga tahun 2026 ini, di mana secara keseluruhan posisi Honda PCEX masih lebih unggul di pasaran. Kabar buruknya tidak berhenti di situ. Beredar desas-desus bahwa harga jual kembali atau harga bekas Yamaha NMAX varian turbo mengalami penurunan yang cukup drastis. Berdasarkan pantauan di pasar motor bekas, ditemukan beberapa fenomena yang mengejutkan. Ada unit Yamaha NMAX Turbo keluaran 2024 yang ditawarkan di kisaran 25 juta rupiah, 29 jutaan, dengan status masih bisa dinegosiasi, hingga 30 jutaan untuk unit yang sudah mendapat sedikit modifikasi. Yang paling mencengangkan, ada varian tertinggi NMAX Turbo TechMax yang dijual dengan harga 33 juta rupiah, dan itu pun masih bisa ditawar. Tentu saja, kita harus waspada terhadap berbagai modus penipuan skema segitiga, atau penipuan uang muka yang marak di internet. Namun, jika harga-harga tersebut memang valid, maka bisa dipastikan harga NMAX Turbo benar-benar anjlok. Bayangkan baru genap 2 tahun mengaspal, depresiasi harganya bisa mencapai lebih dari 32%. Penurunan harga hingga belasan juta rupiah dalam waktu 2 tahun ini memunculkan satu pertanyaan besar mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada motor ini. Jawabannya sebenarnya cukup klasik, yaitu karena semakin sepinya peminat. Alasan utama dibalik keengganan konsumen meminang motor ini adalah kekhawatiran terkait perawatan sistem transmisi CVT-nya. Merawat komponen elektronik tersebut masih menjadi momok yang menakutkan. Apalagi mulai banyak bermunculan keluhan di media sosial terkait kendala pada sistem tersebut. Salah satu keluhan yang kerap muncul adalah adanya rembesan oli di area komponen penggerak gesernya. Jika komponen ini bocor, oli bisa menyusup dan mengganggu kinerja sistem gear elektronik, yang berujung pada keharusan mengganti unit dan pembatas karet yang baru. Selain itu, sistem ini juga sangat sensitif terhadap soket yang kendor atau kotor. Ada kasus di mana transmisi dilaporkan bermasalah hingga motor masuk ke mode darurat, padahal penyebabnya hanyalah soket yang kotor, bukan kerusakan komponen berat.
Masalah teknis lainnya adalah ketergantungan yang sangat tinggi pada kondisi daya aki. Sistem turbo ini sepenuhnya dikendalikan oleh unit kontrol komputer dan aktuator listrik. Artinya, jika kondisi aki mulai melemah, sistem tidak akan bisa bekerja secara maksimal dan justru memicu munculnya indikator kerusakan. Isu konsumsi daya listrik ini kerap menjadi sorotan pada motor pabrikan ini, yang seringkali bersumber dari sistem konektivitas gawai pada motor. Walaupun pabrikan mengklaim telah melakukan pembaruan untuk mencegah kebocoran arus daya, konsumen tentu membutuhkan pembuktian dalam jangka panjang. Kerumitan teknologi ini juga rupanya menjadi mimpi buruk bagi para pecinta modifikasi area transmisi. Melakukan ubahan komponen pada sistem elektronik ini berisiko besar memicu kerusakan sistem penggerak dan otomatis akan langsung menggugurkan garansi resmi dari pabrikan. Jangankan memodifikasi bagian mesin, sekadar mengganti pelek bawaan dengan pelek variasi saja bisa membuat sistem ini mengalami error karena sensor akan kebingungan membaca perubahan beban yang tidak standar. Segala kerumitan ini diperparah dengan tingginya harga suku cadang pengganti. Jika terjadi kerusakan pada area komponen transmisi pintar tersebut, biaya minimal yang harus disiapkan untuk penggantian keseluruhan modul bisa menyentuh angka 3 juta rupiah. Rentetan risiko ini pada akhirnya memunculkan sebuah evaluasi. Apakah pengendara biasa benar-benar membutuhkan fitur turbo tersebut? Muncul juga kekhawatiran bahwa penggunaan fitur turbo yang terlalu agresif bisa mempercepat keausan komponen internal. Jika motor ini hanya digunakan untuk mobilitas harian perkotaan dengan gaya berkendara yang santai, fitur mutakhir ini terasa kurang terpakai secara maksimal. Pengendara kemungkinan besar hanya akan menetap di satu mode berkendara standar. Untuk kebutuhan seperti itu, varian NMAX biasa sejatinya sudah lebih dari cukup, terlebih desain luarnya nyaris identik tanpa perbedaan, mencolok sama sekali. Di sisi lain, kebiasaan masyarakat kita yang terkadang menghindari bengkel resmi karena alasan biaya juga menjadi kendala. Untuk kasus NMAX Turbo, sangat jarang bengkel umum yang memiliki kapabilitas serta peralatan khusus untuk membongkar dan merawat komponen pintarnya. Akibatnya, bengkel resmi menjadi opsi tunggal. Biaya perawatan rutinnya pun berkisar antara Rp100.000 hingga Rp350.000 per kunjungan, tergantung dari kondisi komponen bergerak yang butuh diganti atau tidak. Kombinasi antara ketakutan biaya perawatan, risiko kerusakan elektronik, dan fungsionalitas yang dianggap bukan kebutuhan mutlak, membuat pasar untuk motor ini kian mengerucut. Saat pasar menyempit, harga jual secara otomatis akan terkoreksi jatuh hingga menemukan angka yang wajar. Apakah motor ini produk gagal? Tidak juga. Ini hanya soal relevansi fitur dengan kebutuhan harian. Hal ini kembali lagi pada prinsip dasar mesin, di mana semakin konvensional sebuah teknologi, umumnya akan semakin tahan banting. Sebaliknya, semakin rumit fitur yang disematkan, maka akan semakin kompleks pula potensi kendala di kemudian hari.